Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Membangun kembali rasa hormat dan takut akan Tuhan, dengan membawa persembahan dan pujian yang terbaik untuk Tuhan di dalam kehidupan jemaat ini. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa.
Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin, saudaraku. Baik, sama-sama datang kepada Tuhan, kita sampaikan ucapan syukur. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini Tuhan Yesus, untuk kekuatan dan kemampuan yang Tuhan berikan atas gereja Tuhan. Kami bersyukur atas setiap masalah yang ada, setiap persoalan yang ada. Kami yakin Tuhan pasti buat jalan. Meskipun sepertinya jalannya buntu, tapi Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk juga Saudari Alicia Sembiring yang sudah menyelesaikan studinya dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan jurusan hukum. Kami bersuka cita bersama dengan keluarga Pak Gunawan dan juga dengan Alicia. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah membuat dia akhirnya menyelesaikan studinya. Kami berdoa biar Tuhan yang senantiasa memelihara dia dan dia menjadi orang yang takut akan Tuhan dan menjadi teladan dimanapun dia berada. Bapak Surga, terima kasih juga untuk keamanan Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau. Terima kasih ya Bapak Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala hal yang Tuhan sudah bekerjakan di provinsi ini, di kota ini. Terima kasih juga Tuhan yang sudah membantu menyelesaikan masalah di blackoutnya listrik di Pekanbaru. Saat ini listrik di Pekanbaru sudah hidup kembali dan normal. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, bersyukur untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Untuk Saudari Kania Sitompul, Ibu Merlin Aritonang, Bapak Tuho, Ibu Mastiani, Bapak Mem Peringati, Saudara Maxwell Sinaga, Bapak Sadarman, Bapak Henry Samosir, Saudari Sheila Stefania, Ibu Lady Sinaga. Tuhan Yesus, kami bersyukur bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus karena mereka sudah berulang tahun pada minggu ini. Biarlah sukacita surgawi memenuhi hati mereka, sehingga sungguh Tuhan Yesus, Tuhan juga berkati langkah-langkah mereka ke depan. Saudaraku, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Ucapkanlah syukurmu kepada Tuhan. Bukankah Tuhan yang sudah memelihara kita, dan Tuhan yang tidak akan pernah berhenti untuk menyelesaikan pekerjaan di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami memuliakan-Mu Tuhan Yesus. Naikkanlah ucapan syukur kepada Tuhan, Allah yang hadir di tempat ini saat ini. Dia yang siap untuk menyentuhmu, untuk memulihkan kita semua. Oh haleluya, haleluya. Bukankah Tuhanku yang hadir, oh senantiasa. Haleluya. Naikkanlah ucapan syukurmu, bukan karena apa yang kau terima, tetapi karena Tuhanlah yang ada bersama kita. Haleluya, 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 haleluya. Kirilah basyik, kirilah basyik, kirilah basyik. Apakah yang kami takutkan di sini Tuhan? Sebab Engkau Allah yang menyertai hidup kami. Tak usah kami takut Tuhan. Tak usah kami bimbang. Sebab ada Yesus yang memelihara hidup kami. Kami melihat Engkau hadir dalam setiap hidup kami. Rancangan-Mu yang besar yang Kau nyatakan dalam kami.
tertuju kepadamu Tuhan, sebab Engkau Gembala yang baik. Takkan kami kekurangan di dalam Engkau Tuhan. Engkau yang menaruhkan hati menjadi bagian kami. Haleluya. Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus pelihara, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia berkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Haleluya Bapa. Firman-Mu berkata dalam Matius 18 ayat 20 Tuhan. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, satu hal yang kami lakukan, tidak ada yang sia-sia di hadapan-Mu, karena Engkau memperhitungkan segala sesuatunya menjadi kebenaran Tuhan. Biarlah Engkau bertahta di atas setiap pujian kami. Engkau hadir Tuhan. Kami percaya ada Roh Kudus bekerja di tempat ini. Roh Allah yang diutus oleh Bapa sebagai penghibur, penolong yang mengajari setiap kami. Sungguh kami kagum pada kebesaran-Mu Tuhan. Sungguh tak terselami setiap jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Yang kami tahu Kau selalu ada bersama kami. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku.
adalah pokok anggur yang benar Tuhan. Hati kami terhubung denganmu. Bapa, saat kami berseru Engkau mendengarkan kami Tuhan. Saat kami memanggil Engkau, Engkau berkata ya Yesus. Engkaulah tempat pelarian kami. Kami aman dalam naungan-Mu. Kami tenang dalam dekapan-Mu. Kami tenang dalam hadirat-Mu. Menikmati kasih-Mu. Dalam hadirat-Mu Engkau memulihkan kami. Engkau membawa kami Tuhan. Sungguh indah dalam dekapan-Mu Bapa. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau mulia. Bawa hati kami kepadamu Tuhan. Kami mau diam di kaki-Mu, menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Menikmati kuasa Tuhan, menikmati mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau heran. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan amin.
Tes. Oke, sorry tadi belum dinyalakan. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Bersyukur saya bisa ada di tengah Ibu Bapak yang setia beribadah kepada Tuhan, amin. Dan Pekanbaru penuh kemuliaan Tuhan, amin. Ya, kita bukan ibadah asal beribadah, tapi kita punya satu tujuan yang besar. Amin, saudara. Kita ingin gereja Tuhan jadi berkat yang luar biasa. Kita ingin ada rasa takut akan Tuhan. Wah, hebat ya. Takut akan Tuhan itu ngomongnya nggak sembarangan, tingkahnya nggak sembarangan, hormatnya kepada Tuhan, hormatnya kepada para pemimpin yang terlihat, ya, yang kelihatan aja nggak bisa dihormati, nggak bisa dikasih, apalagi yang nggak kelihatan kan? Wah, saya sama Tuhan mau langsung. Tuhan bilang yang kelihatan aja nggak bisa, apalagi sama yang nggak kelihatan. Puji Tuhan, kita mau renungkan, ini topik saya, dewasa lemah lembut kita hadapi masalah. Amin, saudara. Masalah apapun kita hadapi dengan kedewasaan dan dengan kelemah lembutan. Yuk kita lihat yang pertama ini, Yudas 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan. Tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Wow, luar biasa saudara ya. Ini malaikat loh. Ya malaikat. Lalu lawannya siapa? Setan. Setan udah gak bisa bertobat lagi. Setan itu udah musuh abadi, saudaraku. Ya. Dan dia memang tidak mau bertobat. Dia sudah mengeraskan hati sedemikian rupa dan tidak mau bertobat. Jadi setan musuh abadi. Ya udah gak bisa bertobat lagi. Tapi ini malaikat gak berkata-kata kasar. Saudara. Amin, saudara. Ya, malaikat berkata lemah lembut. Apalagi dengan manusia. Manusia sejahat-jahatnya masih ada kesempatan bertobat. Amin, saudara. Selama belum dipanggil dia masih bisa bertobat kalau belum bertobat. Kalau sudah bertobat bandel juga, nakal, masih bisa bertobat juga. Betul saudara? Ya, kan manusia dua. Yang belum bertobat, yang sudah bertobat tapi bandel kan. Ada yang sudah bertobat tapi mau ikut Tuhan. Nah, dikatakan kalau ya musuh kita belum bertobat harus dikasih juga. Amin saudara. Dan malaikat itu tidak akan ngomong kasar sama setan yang udah musuh. Itu malaikat tidak berani menghardik. Tapi biar kiranya Tuhan menghardik engkau. Nah ini sesuatu yang sangat luar biasa. Saudara, kita contoh kerajaan Allah sifatnya begitu. Ya, malaikat tahu diri, nggak berani menghakimi, tahu kekurangan sebagai makhluk ciptaan juga. Ya, tahu bahwa Tuhanlah yang maha tahu segala keadaan, yang menghakimi dengan seadil-adilnya. Sehingga dia nggak berani. Nah saya berharap kita jemaat Tuhan dengan mulut kita, kata-kata kita harus penuh kasih, ya tidak sembarang mengatakan hal-hal yang tidak baik ya. Karena Tuhan yang lebih tahu, menegur boleh dalam kasih, saudaraku ya. Lalu yang kedua, kita lihat, nah kalau gitu sikap yang dewasa itu bagaimana? Saya ingin kita lihat 1 Korintus 4 ayat 9 dan 11 sampai 13. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah. Sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia.
Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat, kalau kami dimaki kami memberkati, kalau kami dianiaya kami sabar, kalau kami difitnah kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dan dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Wah, luar biasa. Kata Rasul Paulus, ya Rasul itu katanya telah dijatuhi hukuman mati. Kalau Rasul Paulus memang seperti orang yang sudah dijatuhi hukum mati. Bukan hanya dijatuhi, dieksekusi beberapa kali. Dia pergi dari satu kota, dia tahu vonisnya udah mati. Sampai di kota itu dia tetap menginjili. Dieksekusi, lempar batu, tapi nggak mati. Pindah lagi, masih belum mati, ya udah. Pulihkan luka sedikit, jalan lagi ke kota lain. Siap menerima eksekusi mati. Wah, luar biasa. Siapa yang pengen jadi rasul? Kalau gini gak ada yang pengen nih. Tapi kalau jadi pemimpin jemaat, wah ada rebutan gitu ya. Padahal pemimpin jemaat ya kira-kira rasul lah. Orang-orang yang mengambil tempat yang mulia. Amin saudara. Hamba Tuhan katanya seperti udah dijatuhi hukuman mati, siap mati anytime. Terus dieksekusi berkali-kali. Ada orang, wah saya difitnah, dipenjarakan padahal saya benar. Ya satu kali kan, kalau Paulus berkali-kali. Satu kota dieksekusi, lempar batu, enggak mati masih hidup. Pulih sebentar, pergi ke kota lain, lempar batu lagi, enggak mati juga. Dieksekusinya berkali-kali. Jadi kalau dia katakan rasul itu ya sudah dijatuhi hukuman mati. Siapa yang mau dijatuhi hukuman mati? Gak ada yang mau. Mau jadi rasul? Banyak yang mau. Tapi jatuh hukum mati ya? Nanti dulu. Nah, sampai pada kami telah menjadi tontonan bagi dunia. Wow. Dunia menyaksikan. Kenapa saudara? Rasul itu showroomnya Tuhan. Etalasenya Tuhan. Tuhan kalau pamer, kalau di showroom mobil yang bagus kan, masa mobil yang gak jalan yang mogok-mogok, enggak kan? Yang warna paling bagus, yang nomor 1, motor juga, baju juga yang paling keren di etalasenya kan. Nah rasul ini etalasenya Tuhan, jadi tontonan. Sekalipun dunia melihatnya kadang-kadang negatif kan. Bisa aja dunia melihatnya negatif. Tapi kalau dari surga lihatnya mulia. Amin saudara. Jadi tergantung mandangnya dari mana. Dari bawah ya iya hukuman mati. Susah hidupnya. Kalau dari atas wah mulia. Ini nih kata Tuhan. This is my servant. Ini etalase saya. Ini contoh ilahi. Ini Ferrarinya surga. Kalau mobil Ferrari. Ini Ferrarinya surga. Ini. Pokoknya surga lah. Nah. Tapi kalau lihat banyak. Sampai saat ini kami lapar, haus, telanjang. Siapa yang di sini lapar? Enggak ada. Kekenyangan makan pagi banyak. Yang diet enggak makan pagi banyak, tapi bukan karena lapar. Nah lapar supaya perutnya tertahan. Ya, tapi dia sampai saat ini lapar, haus dan telanjang. Kami dan hidup mengembara, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Dia bukan ringan, tukang tenda, dia bilang berat. Berat kan, cari uang untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Wow, luar biasa sekali. Ini orang dewasa contohnya. Lagi susah, lagi lapar, lagi dimaki, lagi dihujat seluruh dunia. Kalau kami dimaki katanya, kami memberkati.
Kita gimana ya? Kalau nggak lapar, dimaki, senyum. Kantong tebal banyak duit, silakan ngomongin apa. Ya kan? Tapi kalau lagi nggak ada duit, udah susah kok, hina lagi aku. Gua hantam kok, kan begitu kan? Apalagi lagi lapar. Istri saya punya satu rumus. Laki kalau udah rewel kasih makan itu. Ya, laki kalau udah rewel itu belum makan itu. Dia tahu bagaimana menenangkan saya. Kalau udah lapar, udah error katanya. Kasih makan saja dia. Termasuk anak saya yang laki. Istri saya paling tahu. Wah, kasih makan aman gitu. Kalau udah makan laki aman. Betul ya, kalau perempuan nggak terlalu gimana lah ya. Tapi laki-laki itu kalau udah makan aman. Jadi ibu-ibu kalau bapaknya marah-marah jam 12-an ingat aja. Cepat-cepat kasih makan, aman. Nah, sudah lapar, senggol dikit meledak, kan gitu. Makanya ini para pengusaha kalau mau dapat tender diajak makan dulu. Sebab kalau ngajuin tender belum makan, meledak dia. Ya, betul Bang Kudus ya. Kalau udah dikasih makan, udah apa, tanda tangan gitu kayaknya. Tapi kalau enggak ngamuk ya. Nah ini kami melakukan perjalanan berat, kalau kami dimaki kami memberkati. Nah ini sikap yang dewasa saudara. Susah, lapar, dihina, digebukin, dihukum mati meskipun gak ada salahnya. Tapi dia bisa memberkati. Amin. Kalau kalau preman senggol satu kali pisau main kan begitu. Saya kenal dulu satu pemuda bapaknya tentara. Kalau tentara kan kalau mukul anaknya bisa pakai sepatu tentara atau pakai gesper. Wah kan bisa begitu. Maka jadilah seorang anak yang saya tahu waktu itu dia itu enggak suka ganggu orang. Orangnya pendiam. Tapi jangan ganggu dia. Habis saudara kalau ganggu dia. Pisaunya bisa keluar cepat itu. Dia tidak suka ganggu orang. Tapi disenggol dikit. Rofel 10 kali kalau bisa sampai mati orangnya. Karena didikan dia punya kebencian yang dalam dengan bapaknya. Didikan tentara soalnya bapaknya pikir didikan ini hebat. Jadi kalau bapaknya di ruang tamu dia masuk dari belakang. Kan mau dia ketemu bapaknya. Kalau bapaknya di belakang dia masuk dari depan masuk ke kamarnya. Gak mau dia ketemu hantu bapak ini, hantu tentara. Bagi dia ini hantu yang kejam. Tapi itu membentuk kebencian di hadapan dia, di dirinya. Sehingga kalau ada orang salah sedikit, itu bisa meledak dengan dahsyatnya. Nah ini, tapi anak-anak Tuhan ya dalam level lebih dikit lah ya. Apalagi kalau lagi lapar, apalagi kalau lagi susah. Senggol dikit, rofel 2 kali, kan gitu. Tapi kalau kita lihat itu bukan sikap yang dewasa. Amin saudara. Sikap dewasa mau gak punya duit. Mau harus bayar uang anak sekolah belum ada. Mau harus bayar kontrak kan belum ada. Tetap tenang teduh. Amin saudara. Ya tetap teduh. Dimaki tetap memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Nah ini, kita anak Tuhan perlu menyelesaikan persoalan dengan dewasa dan lemah lembut. Kita menghadapi persoalan. Gak apa-apa, persoalan datang terus dari manusia yang seringkali tidak mau taat pada Tuhan, keras kepala.
Orang Israel, Daud sudah diangkat jadi raja umur 15 tahun. Tapi jadi rajanya baru diakui oleh suku Yehuda pada usia 30 tahun. Ya. Jaraknya sekitar 15 tahun. Kenapa? Semua Israel dari yang tua sampai muda tahu Daud diurapi oleh Samuel, diurapi Tuhan sebagai raja. Semua Israel nyanyi, Saul ngalahin beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa, 1 laksa 10.000, 10 kalinya. Semua Israel tahu, apalagi tua-tuanya. Tapi apakah mereka mentabiskan dia sebagai raja? No. Bahkan ngikut Saul ngejar-ngejar dia. Nah setelah 30 tahun, setelah 15 tahun di umur 30, Tuhan suruh dia ke Hebron, baru orang Yehuda ngangkat dia sebagai raja di Yehuda. Israel belum. Panglima Israel, tua-tua Israel masih mengeraskan hati. Abner masih angkat anaknya Saul jadi raja. Padahal Daud sudah diurapi sebagai raja seluruh Israel sejak 15 tahun lalu. Kenapa? Ini tua-tua keras kepala. Kalau bahasa Inggris jugul. Ya. Bahasa Jerman tegar tengkuk. Yang tua-tua saudaraku. Tua-tua kan jabatan tua, jabatan kepemimpinan. Tapi sikapnya tidak tua, sikapnya kanak-kanakan. Kalau dia dewasa, gampang obey Tuhan, gampang taat, mudah, gampang. Tapi kalau tua-tua ini seringkali keras kepala, justru seringkali paling susah taat sama Tuhan. Saya berharap tua-tua Pekanbaru tidak ya. Kita mau jadi orang yang lembut hatinya. Diarahkan sampai pemimpin, oke. Disuruh tenang-tenang, gak usah ngomong yang negatif. Amin saudara. Kita dipanggil untuk memberkati, menjadi berkat. Kita mulai dengan saudara kita yang terdekat. Bukan musuh kita. Apalagi musuh kita. Orang dunia yang menganiaya kita, yang mengadukan kita pengadilan, yang menutup gereja. Itu pun bukan musuh kita. Nah, itu dewasa, tetap dianiaya, tetap sabar, difitnah, tetap menjawab dengan ramah. Ini kata Alkitab, bukan kata saya. Ya. Ini Pak Edo macam-macam ini. Udah kami dihina kiri kanan disuruh jawab yang ramah. Oh, bukan kata saya, kata Alkitab. Saya ajak belajar Alkitab, nggak mau taat sama firman. Lah, saya ingin ajar sesuatu yang benar sesuai firman Tuhan. Dan saya garansi kalau kita ikut firman Tuhan, hidup kita akan sangat luar biasa. Amin saudara. Hidup kita akan disukai. Hidup kita akan memenangkan banyak hati. Hidup kita akan menghapus banyak air mata. Saudara. Akan menjadi berkat secara ekonomi dan lain-lain. Kalau kita mau bersikap dewasa. Oke. Nah, sikap dewasa selanjutnya adalah kita lihat Roma 12 ayat 10, 17, 18. 12 ayat 10 dan ayat 17, 18. Hendaklah kamu saling mengasihi. Ya ini next. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik sebagai semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Wah, ayat ini luar biasa. Terus kita datang ke musuh kita. Ini firman Tuhan untuk kamu. Ya, dengar baik-baik firman Tuhan. Tidak saling mendahului. Ayo kamu dahului, beri hormat saya. Sama istri juga begitu. Firman Tuhan, tunduk. Kamu saling mendahului, kamu yang duluan datang ke saya. Firman itu bukan untuk orang lain. Untuk kita, amin saudara. Kita duluan.
Saling mendahului artinya yang mendahului siapa? Dia atau saya? Saya. Amin. Hendaklah kamu saling mendahului. Tuhan ngomong ke kita, kamu tuh saya. Hendaklah saya saling mendahului. Dia, urusan dia sama Tuhan. Amin. Urus kita sama Tuhan. Amin. Kita gak peduli urusan dia sama Tuhan. Urusan dia sama Tuhan. Itu bukan urusan saya. Urusan saya mendahului. Amin. Ya kalau ketemu jalan, hendaklah kamu saling mendahului, buang muka. Gak mau lihat. Hah? Bukan. Mendahului, memberi hormat itu bukan buang muka. Disalam. Belok. Mendahului, salam aja, senyum. Nggak bayar kok nyalamin orang. Amin. Gratis. Senyum juga gratis. Mendekati gratis juga. Dapat upah surga kan. Udah gratis nggak mau lagi. Waduh gimana nih, repot ya. Saling mendahului. Amin saudara. Mau saling mendahului? Ini prinsip yang indah untuk suami istri. Saya percaya sampai masa tuamu tetap ada perbedaan pendapat, pertengkaran. Betul? Memang firman Tuhan, sampai masa tuamu aku Yesus tetap dia. Aku mengendong kamu sampai putih rambutmu katanya. Amin. Udah tua saya gak bisa gendong lagi, sudah berat. Tapi Tuhan gendong kita terus. Nah, tapi pertengkaran tetap ada. Amin. Sampai masa tuamu tetap ada pertengkaran. Tapi kuncinya saling mendahului. Kalau saling mendiamkan pasti bubar. Betul? Ya saling mendiamkan pasti bubar. Jadi punya rumus di suami istri. Jangan saling mendiamkan, saling mendekati. Amin saudara. Saling mendekati. Justru pada saat clash paling mendekati. Itu yang paling indah. Saling minta maaf. Paling indah. Meskipun gak merasa salah. Nah, saya punya prinsip ini untuk diri saya. Dalam segala masalah, dalam masalah dengan istri. Saya tidak pernah minta istri saya duluan minta maaf, tidak. Ya meskipun bisa duluan dia bisa. Tapi selalu saya bilang, ini nih hamba Tuhan ya. Kamu yang duluan datang minta maaf. Ya, saya suruh diri saya sendiri. Karena saya hamba Tuhan. Dan bukan hanya untuk istri saya. Untuk semua rekan-rekan yang merasa gak enak dengan saya. Berbeda bertengkar. Saya pasti akan datang nih mereka lebih dahulu. Saya akan mendahului telepon berkali-kali. Sampai mereka menolak. Nah, kalau begini, dunia pasti damai, amin. Kalau menjauh, makin jauh, makin marah, makin benci. Apalagi diomongin terus, betul? Roh kebenciannya nyebar, menusuk kita lagi, membuat tambah marah. Makin dibicarakan makin marah. Tapi waktu kita merapat, mendekati dan merendahkan diri. Biasanya kalau orang datang begini, marah-marahan, meninggikan diri, makin naik, makin perang. Tapi kalau yang satu begini, plek, yang ini masih sombong dikit, ya tapi nunduk dikit lah. Dia wah ini malu kejauhan, rada nunduk. Terus akhirnya nunduk sama-sama, damai. Ya mari kita dewasa mendahului beri hormat. Dan sedapatnya usaha. Jika tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian. Banyak kali perdamaian tergantung pada kita. Datang aja kasih permen, selesai. Amin. Permen yang dia sukai. Kalau anak kecil lagi ngambek kan dikasih permen, selesai. Atau dikasih gadget lagi ngambek. Nih main sejam ya kan. Orang tua suka gitu. Dia disiplin keras tapi lagi ngambek. Udah boleh nih. Gak lama-lama. Dikasih permen yang dia suka. Istri saya tahu kelemahan saya. Saya juga tahu kelemahan dia.
Kalau lagi nggak enak saya kasih permen apa yang dia suka. Dia juga tahu permen saya apa. Tahu sama tahu. Dan nggak sombong saling buka rahasia. Dia akan bilang, memang tadi aku marah, kamu terusin aja dikit tuh. Hatinya udah pengen kok. Udah pengen damai. Meskipun masih marah, kamu jangan nyerah. Siap. Kan gitu. Kan ibu-ibu sering begitu, kelihatan masih marah, padahal sayangi aku dong, gitu kan udah begitu. Betul ibu-ibu ya? Hah? Bapak-bapaknya karena tidak, wah ya udah nggak mau. Padahal ibunya lagi ngomong tidak pas keras, pada peluk dong gitu maksudnya. Lain di mulut, lain di hati. Di hati peluk dong, di mulutnya tidak. Begitu dipeluk, iya. Betul ibu-ibu? Nah ini rahasia perdamaian yang indah kalau masing-masing merendahkan diri memberikan apa yang disukai. Amin saudara. Itu akan meredakan bagian kita untuk memberkati, memeluk semua orang datang pada Tuhan. Meskipun saudara kita punya kesalahan, kalau kita bawa, kalau sudah kita lakukan urusan dia sama Tuhan. Amin saudara. Sampai tahap tertentu kita lakukan sedapat mungkin. Jangan juga terus kita nyalain gara-gara atau orang nyalain. Karena saya bilang ini Pak Edu kurang kasih. Saya bilang orang punya decision. Amin saudara. Keputusan yang seringkali berasal dari kekerasan hati. Daud nunggu 22 tahun. Tua-tua Israel merendahkan diri dan mengangkat. Waktu orang Israel datang mereka bilang gini, kami tahu dari dulu mestinya kamu yang jadi Raja Israel. Tahu semua ini bilang. Bilang gitu. Tapi butuh saatnya. Oke, waktu saya berapa menit lagi? Oke, masih ada ya. Jadi tadi kemudian kita lihat ya. Paulus memimpin dengan teladan. Kisah Rasul 20:31-32. Sebab itu, nah ini kita menyelesaikan dengan teladan lebih banyak daripada dengan tuntutan untuk orang taat pada kebenaran. Kerap kali melihat kesalahan kita banyak menuntutnya, harus gini firman Tuhan begini. Kalau nggak bertobat, kau api dari surga nyamber nanti. Nah padahal Tuhan gak gitu saudaraku. Ya, Kisah Rasul 20:31-32, Paulus pemimpin dengan teladan. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-henti menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang tentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Nah, Rasul Paulus dengan air mata menasihati jemaat yang mendekati orang-orang yang oposisi, yang tidak suka. Dengan air mata mendoakan mereka, menasihati, melakukan bagiannya siang dan malam. Saya pernah satu leader saya pemimpin keluar. Ya saya kejar dia, saya teleponin, saya ajak ketemu gak mau, sampai sekitar 6 bulan saya terus, tapi dia gak mau juga. Satu kali istrinya telepon saya, bang ini suami ke saya udah gini. Kamu baca WA-nya, kamu baca handphonenya. Ya mungkin 2 hari sekali saya telepon. Akhirnya istrinya bilang, udah datang aja. Saya minta waktu gak pernah dikasih. Kalau suruh datang saya datang. Rumahnya padahal di luar kota. Ya saya datang, ya dia nangis saudaraku ya. Tetapi saya katakan, saya lakukan bagian saya. Seperti ini ya. Hanya manusia punya pilihan. Kalau kita lakukan sebaik-baik, semaksimal mungkin, masih tetap urusan dia sama Tuhan. Tapi Paulus bilang,
aku lakukan bagianku tanpa henti siang dan malam. Amin saudara. Ya bagian kita. Nah Paulus beri teladan. Nah yang terakhir Kisah 20 ayat 33, 35, 37. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Dalam segala sesuatu telah aku berikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh sambil mulut Paulus mereka berulang mencium dia. Wah ini luar biasa. Teladan Paulus dalam hubungan dengan para pemimpin jemaat. Ini penatua Efesus yang dia panggil murid-muridnya. Waktu dia katakan dia mau pergi meninggalkan mereka, mereka menangis. Nah, banyak pemimpin ketika dia pergi jemaatnya suara haleluya puji Tuhan. Saya alami kemerdekaan. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Bebas dari pemimpin otoriter. Haleluya. Lagunya gitu. Tapi kalau Paulus, waduh nangis mereka. Kehilangan. Kenapa saudara? Hubungannya intim, akrab. Amin. Hubungannya intim, hubungannya akrab. Dia jadi teladan. Tidak kejar uang, kejar Tuhan. Amin. Saya pernah suatu ketika istri saya dapat warisan. Rumahnya ya di jalan daerah Dago sana. 600 meter persegi. Dan saya sudah jadi kontraktor beberapa kali lah. Total saya pindah rumah sampai 13 atau 15 kali lah dalam hidup ini. Jadi kalau dihitung-hitung bisa setahun atau 2 tahun sekali pindah. Capeknya minta ampun tiap pindah. Karena saya bertahan di Jakarta. Nah kontrak di Jakarta itu mahal. Kalau saya nyicil rumah di Bekasi, saya pasti terlambat sampai Jakarta ketika ada persoalan. Jadi saya pilih kontrak di Jakarta. Tapi penatua yang lain saya bilang, ya udah silakan beli rumah masing-masing. Saya cinta mereka, kalian harus punya rumah. Dan saya konsultan IT loh. Nah, suatu ketika istri saya ini mamanya meninggal, lalu berapa tahun kemudian mereka jual rumah warisan. Lalu istri saya bilang, Pak, warisan saya untuk kakak supaya dia bisa beli rumah. Ya, lakukan. Kita belum punya rumah loh. Kita punya tanggungan loh. Tapi cinta ke kakaknya lebih besar. Hatinya lebih cinta. Kita gak takut dengan kehidupan. Kita lebih takut mengecewakan hati Tuhan atau mengecewakan hati orang. Jadi Yesus saya bilang warisan saya untuk kakaknya. Yang belum punya rumah. Kakak yang lain sudah punya rumah semua. Tapi hanya istri saya yang kasih. Mulia gak hati istri saya, saudara? Mulia kan ya? Keren. Ya, saya dukung, bersyukur puji Tuhan. Padahal kami masih jadi kontraktor, ngontrak. Sebetulnya lumayan warisan itu ya. Untuk beli rumah. Ya, jadi nyicilnya sedikit. Tapi cinta itu seringkali lebih memikirkan orang lain. Ya kita mikirin bagaimana menjaga integritas dan kasih. 3 tahun lalu kami 4 kali ditawarin rumah, semuanya ditolak. Rumah dan tanah. Satu harganya 200 jutaan.
Pernah juga Meikarta yang harganya 100 jutaan tapi bermasalah. Untung kita tolak, puji Tuhan, ternyata bermasalah. Yang ketiga, ya tanah sekitar berapa 400-an tapi mau dibangunin rumah. Dan mereka bangun rumah, mereka jual 700-800 jutaan. Terus dikasih tanah lagi. Lalu istri saya tolak semuanya. Istri saya keren. Dia bilang, kami mengasihi kamu bukan supaya diberi apapun. Kami menolong dia untuk bisnis real estate-nya. Kami berikan kontraktor yang kita kenal, anak kita, pemodal yang beri uang miliaran untuk dia mulai usaha real estate. Dia pikir kita take and give. Tapi istri saya bilang, no. Padahal dia punya 5, tanahnya 6. Nah, karena kita bilang kita tulus mengasihi dia. Ya, kalau nggak dapat dari Tuhan, saya hidup nggak main-main sama Tuhan. Amin, saudara. Nggak punya rumah, masih nolak dikasih rumah. Rumah saya sudah akhirnya dikasih Tuhan 50 meter persegi. Ada kolam renangnya 3, ada lapangan basket, tapi itu di apartemen, lapangan basket, mini bersama. Rumah saya sendiri cuma 50 meter persegi. Yang anak saya di kedokteran bilang, Pak, ini kalau ukuran kedokteran anak-anaknya gila nih Pak. Rumah segede gini anaknya 3 gede-gede. Pakai pelayanan lagi tiap malam minggu di rumah saya nih. Anak-anak daerah kumuh kumpul 10-15 orang murid-murid. Hari Minggu anak saya ajak makan warteg. Nah, saudara mestinya terima aja ya. Kalau orang normal terima. Tapi setiap tindakan kita ada message-nya. Ada kasihnya. Pernyataan we love you without money. Enggak perlu kasih kami uang. Kami survive dengan Tuhan. Kami punya Tuhan. Tapi kalau Tuhan nyatakan juga ya pada saat yang tepat kami terima ya. Yang kasih rumah saya itu janda. Sudah kasih saya tolak setahun. Akhirnya dia dari Amerika datang ke saya. Saya dapat mimpi ini. Nah pada akhirnya ya saya terima. Tapi saya pergi ke Papua, saya nggak peduli itu. Dia WA dari Jakarta, saya akan pulang ke Amerika, kita ke notaris beresin. Aku dapat rumah. Dia tante saya. Suatu saat dia marah ke saya karena saya terlambat. Adik saya bilang gini, dia baru kasih mobilnya untuk Tuhan. Jadi dia naik bus lagi. Jangan marah sama dia. Nangis dia. Nangis. Sejak saat itu dia dapat mimpi untuk ngasih. Ya memang pada saat itu saya kasih mobil untuk seorang rekan saya hamba Tuhan yang biasa melayani kuburan. Karena kuburan di Jakarta dulu belum ada Grab, belum ada apa susah. Pakai aja. Sekalipun pada akhirnya beberapa kali saya nguburan susah juga gitu ya nyari taksi di kuburan. Tapi cinta di kerjaan dia banyak kan. Nah, hamba Tuhan teladan. Saya berani berteladan, saudara. Sekalipun panggilan beda. Ya saya nggak bilang harus ke saya, beda. Tapi teladan kasihnya sama. Berani memberi hidupnya sama. Ya saya bukan pengusaha tapi mendorong banyak orang kuliah sampai tamat. Anak-anak gelandangan, anak-anak preman, anak-anak pemulung. Cukup banyak yang kami layani daerah barat Jakarta. Sekarang mereka kerja di bank dan lain-lain. Karena hati kami cinta ke mereka. Mereka saya bilang, SMP mereka cita-citanya jadi SPG. No way, ganti. Kuliah, saya bayar. Bukan karena uang saya banyak. Karena berani nekat. Oleh itu saya bayar. Tapi jarang yang minta bayar. Paling 1 atau 2 yang kami bayar. 1 bayarin full,
Mungkin 2-3 yang bayarin sekali-sekali, yang lainnya survive, mereka ngojek, mereka sambil kerja sampai tamat. Tuhan dahsyat. Amin. Tapi mereka lihat cinta saya dan terdorong untuk berdiri di sekolah. Sekalipun uangnya pas-pasan. Saya nggak percaya kalau anak nggak bisa sekolah. Semiskin apapun saudara, I don't believe it. Saya tidak percaya. Saya udah alami anak gelandangan itu bisa sarjana. Kadang sambil ngojek bisa. Nah saya percaya. Tapi ada kasih dari Tuhan lewat gembalanya yang ngayomin mereka. Ketika mereka lagi down kita angkat. Nah puji Tuhan saudara, Paulus mimpin dengan teladan. Yang dewasa mimpin dengan teladan. Saya berharap mari teman-teman lupakan yang sudah-sudah. Kita sekarang jadi dewasa bukan kanak-kanak. Kalau kanak-kanak itu nuntut terus. Makan teriak minta. Apa? Saya punya cucu yang dulu gak bisa jalan kerjanya cuma gini aja. Saya mau ke sana, digendong. Udah digendong, nunjuk lagi dia ke sana. Anak-anak itu maunya minta semua orang ngikutin mau dia. Tapi ke orang dewasa kita layani, kita bawa semua. Saya percaya sebentar lagi penuh nih. Amin saudara. Lebih penuh dari yang kemarin. Kalau kita sama-sama kerja, penuhi semua bangku ini lebih penuh dari yang kemarin. Amin. Kita sedang berjalan dalam kebenaran. Amin. On track. Kita tidak suka kebenaran diputar balikan. Ya, yang benar-benar, yang salah-salah. Tapi dengan penuh pengampunan kita ngasih. Tapi jangan kebenarannya diputar. Amin saudara. Mau dewasa amin. Mau lemah lembut amin. Nah, bilang dulu. Yuk sama-sama bilang. Saya mau lemah lembut. Saya mau mendahului. Mendatangi. Memberi hormat. Memberi uang. Kalau punya berkati saudara. Banyak orang butuh kasih yang nyata. Saya percaya mujizat terjadi. Amin saudara. Mari kita berdoa, kita datang ke Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur pada Tuhan dan kami serahkan semua jemaat-Mu. Kami percaya revival sedang terjadi. Orang-orang akan berbondong-bondong datang, tempat ini dipenuhi. Yang sakit disembuhkan, mujizat terjadi. Tempat demi tempat dibuka lebih banyak lagi. Terima kasih Tuhan, urapi Bang Kudus, urapi Pak Tosa, urapi Pak Wardan. Kami percaya ini awal kegerakan yang luar biasa. Haleluya Tuhan. Amin. Ini mau minta membacakan. Nanti, oke. Kenapa? Oke, silakan.
mengajarkan kami betapa besar dalam hidup kami. Terima kasih, biarlah kami bisa melakukannya Tuhan, tidak dengan perkataan saja, tapi kami bisa melakukannya lewat perbuatan kami dan juga karakter kami Tuhan, yang berbuah seperti karakter Kristus. Sebab kami mendekat kepada Bapa, karena Bapa yang kami kenal adalah Bapa yang penuh kasih, yang selalu mengasihi hidup kami, menerima kami apa adanya Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu. Kami tahu orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang dewasa Tuhan, orang-orang yang percaya bahwa di dalam kami adalah Kristus yang bertahta dalam hidup kami. Kami adalah orang-orang yang bisa melakukan apa yang Tuhan kerjakan di muka bumi, ya Tuhan Yesus contohkan atas kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih buat Edward, Pendeta Edward Tuhan Monio, yang sudah membagikan firman-Mu. Kami percaya Engkau memakai terus Bapak ini Tuhan, menjadi berkat dimanapun dia berada, menjadi teladan bagi orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Kau berkati keluarganya, roh yang takut akan Tuhan terus Tuhan ada di dalam hidupnya, sehingga perjalanannya berhasil. Kemanapun dia melangkah, keberuntungan terus mengikutinya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami percaya apa yang kami terima semua berasal daripada-Mu. Karena itu kami mau memberi dengan sukacita, dengan kerelaan hati kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan persembahan kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat
dan bersyukur kepada Tuhan untuk menutup ibadah ini. Angkatlah tanganmu ke atas, terimalah berkat dari Allah Bapa. Allah Bapa yang menyinari kita dengan wajahnya dari hari ke hari. Dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau senantiasa hari-harimu. Di ladang, di sekolah, di tempat pekerjaan, di rumahmu, mendidik anakmu, semuanya. Tuhan dengan kasih karunia yang melimpah dan penyertaan Roh Kudus-Nya yang hari ke hari secara pribadi menyertai kita semua. Sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan sebagai mempelainya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya mengatakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Sebelum nanti akan diumumkan, saya ingin menyampaikan satu dan dua hal. Yang pertama adalah kemarin saya sudah mendapatkan SK yang namanya SK Badan Pengurus Gereja Lokal. Saya ingin menyampaikan seperti ini saudaraku. SK ini adalah SK untuk kepemimpinan di Pekanbaru. Ya, apa SK itu? SK ini adalah SK yang biasa terjadi dan selama ini memang disampaikan kepada pemimpin yang ada. Nah, SK ini sah ketika ditandatangani, ya. Dan beberapa kali beberapa pemimpin bilang, sudahlah kita mengurusi diri kita sendiri dengan kepemimpinan lokal. Oleh sebab itu, Sinode sudah menyampaikan hal ini, ya. Mungkin ada satu dan dua hal yang belum bisa menerima ini, tapi saya sampaikan kepada kita semua, dengan ini maka kita bisa berbicara bersama secara lokal. Dan mulai saat ini, ya, dengan segala hormat saya berterima kasih kepada Ketua Bapak Edward Beneyong, juga berhenti kepemimpinan sementaranya. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Edu, ya. Jadi kalaupun kita mulai minggu depan, ya, sudah kehadiran Bapak Edward Beneyong, kalaupun datang itu atas undangan kita, ya. Jadi bukannya berarti ini kunjungan Bapak yang terakhir Pak Edu, ya. Suatu waktu pasti kami akan mengundang kembali, ya. Jadi kita akan mengurus bersama. Kalaupun masih ada beberapa teman-teman kita, saya berharap, ya, jangan dengan arogan, ya, kita datangi mereka. Jangan bilang, kami sudah punya SK ini, gak boleh, ya. Kita menghargai bersama-sama bahwa mereka adalah orang yang kita kasihi. Kalaupun misalnya ada beberapa narasi-narasi, saya sampaikan bahwa ini sudah sesuai dengan ketentuan ADRT. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tanya sama saya. Jangan lagi kepada Sinode, karena Sinode sudah menyerahkannya kepada saya, ya. Kalaupun ada ketidakpuasan, mari kita duduk bersama. Saya mengundang semuanya, supaya persoalannya tidak lagi dengan Sinode, tetapi persoalannya kita lokal, ya. SK-nya adalah SK pembaharuan surat penunjukan Sinode Gereja Kristen Kemah Daud, nomornya adalah SPN GKD 108-5-2026. Jadi sudah ada sama saya, ya. Menimbangnya banyak, ya, dan itu sudah sesuai dengan pasal 8 tentang badan pengurus, pasal 10 tentang badan pengurus gereja lokal, pasal 8 tentang penanaman gereja, pasal 24 tentang badan pengurus harian, pasal 31 tentang tugas ketua umum dan balai badan pengurus harian. Siapa yang ditetapkan? Yang pertama adalah ketua saya sendiri, Kudus Kurniawan, sekretarisnya ada Bapak Bardan, dan bendaharanya adalah Bapak Surya Sentosa, ya. Dan melalui surat ini juga sudah mencabut penetapan badan pengurus gereja lokal sementara yang sebelumnya yang melalui SK Bapak. Oleh sebab itu ditandatangani tanggal 22 Mei Bapak Pendeta Timotius Chandra Ketua Umum dan Bapak Robi Tarigan Sekretaris Umum. Jadi sudah saya terima. Oleh sebab itu ada satu perkataan lagi bahwa surat penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi saya berharap mari kita laksanakan ini, doakan bersama, ya.
Dan saya harapkan kita seperti tadi disampaikan oleh Bapak, mari kita dengan teduh hati, ya, bukan dengan ini bukan bicara tentang siapa dan yang menang dan kalah, tetapi ini bicara tentang kepemimpinan ke depan kita urus bersama di sini. Setuju saudara-saudaraku? Ya, amin. Ya, kita harus berkomunikasi. Ya, saya tadi WA Pastor Daniel, saya bilang Bang, mari kita urus bersama ini ke depan. Ya, jadi saya hanya dikasih kesempatan untuk memimpin. Ya, berkali-kali saya sampaikan, saya ini menyediakan diri saya. Ada beberapa narasi-narasi lah, ya. Tapi saya sampaikan kembali di sini, enggak ada kepentingan saya di sini. Ya, apalagi kalau misalnya rebutan kekuasaan, enggak lah ya. Saya yakin saudara juga menilai hal yang sama. Tapi sudahlah ya, itu kan masalah narasi, masalah pembentukan opini. Mungkin beberapa orang bilang, kenapa Bang Kudus enggak bicara gini? Mereka adalah orang-orang yang suatu waktu nanti juga pasti akan bersama-sama kita lagi. Saya enggak mau menyakiti hati mereka. Benar, ya. Saya ingin setelah semua ini, yuk kita duduk sama-sama lagi. Minggu depan, tolong disampaikan juga dalam grup staff, saya akan mengundang untuk rapat diaken. Ya, jadi saya harap yuk kita sama-sama bahas di diaken. Kalau memang mau membicarakan di lokal, ini saatnya. Tapi kalau masing-masing ngajak-ngajak sinode, berarti yang mengundang sinode siapa jadinya? Ya, jadi sejak awal tanggal 24 saya mengusulkan supaya itu dikelola dengan lokal. Tapi saat itu Bang Peter minta Bang Edo yang memimpin, ya. Dan saya oke aja. Tetapi saat ini yuk kita bicarakan bersama. Itu saja yang mau saya sampaikan untuk adik-adik saya juga yang mungkin masih merasa bahwa ini dan itu. Kalau ingin berkomunikasi dengan saya silakan, boleh WA saya, ya. Jangan bicara saya sudah bicara dengan ini, bicara dengan saya. Ya, saya siap berkomunikasi dengan siapa saja demi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya. Amin. Oh ya, saya ingin sampaikan juga bahwa mungkin ada pertanyaan, apakah ini perlu ditahbiskan? Tidak. Apakah perlu ini didoakan? Doakan saja, ya. Tetapi tidak perlu didoakan di sini, ya. Karena selama ini SKBPGL juga sudah berganti-ganti berkali-kali. Apakah saudara pernah lihat ada yang ditahbiskan? Tidak. Apakah pernah diumumkan? Juga sebenarnya tidak. Tetapi ini supaya jemaat tahu bahwa sudah ada. Ya, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Baik, salam Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu kita untuk kita semua. Terima kasih. Hari ini kita sudah mendengar yang dijelaskan Pak Pendeta, Pak Kudus tadi. Mari kita berdoa saudaraku supaya jemaat kita ini bersatu kembali seperti dulu ya saudaraku ya. Mari kita berdoa sama Tuhan supaya pikiran-pikiran yang negatif dipulihkan Tuhan kembali. Kita bersatu, kita bangun lagi kembali jemaat kita ini dengan sukacita, rasa persaudaraan. Terima kasih saudaraku. Pengumuman untuk kita, bagi saudara kami yang baru pertama sekali ada beribadah di tempat ini, kalau ada silakan untuk bangkit berdiri saudaraku, kami ingin berkenalan. Puji Tuhan, mudah-mudahan minggu depan diantarkan Tuhan untuk kita jiwa baru. Mari kita dengarkan pengumuman dari multimedia. Salam, terima kasih. Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi bersama saya dalam GKD News edisi Minggu 24 Mei 2026. Berikut saya akan menginformasikan beberapa kegiatan pelayanan kita dalam satu minggu ke depan.
kelas pembekalan pengajaran Alkitab angkatan keempat pada hari ini, Minggu 24 Mei 2026, setelah ibadah 1 di ruang pelatihan. Dimohon kepada Bapak, Ibu, atau saudara-saudari yang sudah mendaftarkan diri dalam kelas pembekalan Alkitab angkatan keempat ini, langsung menuju ruangan pelatihan setelah selesai ibadah ini. Info kelahiran. Telah lahir putri kedua di tengah-tengah Bapak, Leo dan Ibu Tulus Gotong pada hari Jumat 22 Mei 2026 di RSIA Zainab. Para pemimpin dan jemaat Tuhan mengucapkan selamat mendidik anak dalam takut akan Tuhan dan Tuhan memberkati tumbuh kembangnya. Doa puasa akan diadakan pada hari Sabtu 30 Mei 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat di Geraha GKD. Mari seluruh pemimpin, pelayan, dan seluruh jemaat Tuhan untuk bersama-sama datang berdoa, berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan berdoa bagi pelayanan ini. Doa semalaman akan diadakan pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Geraha GKD. Mari para pemimpin, para pelayan, dan seluruh jemaat Tuhan hadir dalam doa semalam ini. Info Menara Doa dihimbau bagi seluruh jemaat Tuhan komunitas pelayanan untuk meluangkan waktu untuk mengisi menara doa yang terbuka 24 jam di GKD Square lantai 2 ruangan Menara Doa. Mari kita semua jemaat Tuhan GKD Pekanbaru, jemaat yang khusus di hati Tuhan kepada kita semuanya untuk memperhatikan kebersihan lingkungan, dan juga dimohon setelah kita minum teh atau kopi untuk dapat membuang cupnya ke tempat sampah yang tersedia. Karena kebersihan dimulai dari kita sendiri, sehingga kebersihan ini menjadi teladan bagi kita semua. Persekutuan akan diadakan pada hari Senin 25 Mei 2026. Informasi tempat dan alamat persekutuan dapat dilihat di grup info sekretariat. Dan juga tersedia warta digital yang berisi informasi pelayanan dan juga informasi keuangan periode 24 sampai 30 Mei 2026. Mari kita dapat melihat informasi ini di grup info sekretariatan. Demikian informasi pelayanan untuk 1 minggu ke depan. Biarlah tetap bersukacita dalam melayani Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi bersama saya dalam GKD News edisi Minggu 24 Mei 2026. Berikut saya akan menginformasikan beberapa kegiatan pelayanan kita dalam 1 minggu.